Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda sekalian dalam renungan harian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Peliharalah iman. Saudara-saudariku terkasih, di penghujung hidup, Tuhan mungkin tidak akan bertanya, "Apa agamamu? Apa jabatanmu?" Tuhan mungkin akan bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan bagi sesama?" Saudara-saudariku terkasih, hal ini menjadi sangat penting untuk kita refleksikan agar iman yang kita hidupi dan kita jalani dan yang sangat melekat dalam kehidupan kita itu mendapat bobot dan nilainya. Hari ini kita merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul diungkapkan tentang bagaimana Petrus yang diselamatkan Allah dari dalam penjara, diselamatkan dari tangan Herodes yang sedang mempersiapkan diri untuk membunuhnya. Allah melepaskan Petrus secara ajaib, dan Petrus akhirnya menyadari bahwa ternyata Tuhan telah menyelamatkannya. Paulus menyadari bahwa akhir hidupnya hampir dekat. Darahnya perlahan-lahan mulai dikorbankan. Demikian yang ditulis kepada Timotius dalam suratnya yang kedua. Paulus mengungkapkan bahwa ia telah memelihara iman dan telah mengakhiri pertandingan hidup ini dengan benar dan baik. Kedua rasul ini boleh dikatakan adalah ujung tombak yang mewartakan tentang Kristus yang bangkit, Kristus yang mereka imani. Keduanya telah terbukti memelihara iman mereka, dan bukti bahwa orang yang telah mampu memelihara iman, Tuhan membebaskan dia secara misterius atau secara ajaib dari situasi-situasi kalut yang dihadapinya. Pertama, mungkin karena iman mereka kepada Allah begitu teguh dan kuat. Dan yang kedua, Tuhan masih mau memakai mereka untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah di dunia ini. Dua orang ini, kedua rasul besar ini, bukan hanya mampu memelihara iman, tetapi mampu untuk menghidupi iman itu dalam kesaksian-kesaksian hidup yang baik dan juga benar. Hari ini dalam Injil Matius, Yesus bertanya kepada kita sebagai murid-muridnya atau para pengikutnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Saudara-saudari terkasih, perjalanan hidup iman kita mungkin bertumbuh secara berbeda. Ada yang sudah mendalam, ada yang mungkin belum mendalam. Bagi kita yang mungkin belum mendalam, masih memahami Kristus sebagai tokoh besar, sebagai suatu pangeran,
sebagai suatu kepala pasukan yang ingin membebaskan kita dari keadaan-keadaan hidup yang sulit, mungkin kita perlu bertolak lebih ke dalam. Ketika dia bertanya kepada murid-muridnya tentang kesan orang tentang dirinya, banyak yang menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, atau salah seorang dari nabi-nabi besar. Yesus menuntut jawaban iman yang benar yang dipahami baik dari para muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah. Saudara-saudari terkasih, kita perlu bergumul tentang iman yang kita jalani saat ini, supaya menemukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Dari situ kita akan mampu menghidupi dan memelihara iman itu secara benar. Jika kita belum mampu memahami iman kita dengan baik, bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, maka jawaban-jawaban kita dalam aplikasi perbuatan-perbuatan kita terhadap kehidupan mungkin masih sebatas hafalan, mungkin masih sebatas tahu doa, ikut misa, ikut katekese, ikut pendalaman iman, dan seterusnya. Iman tidak cukup sampai di situ, tetapi iman menuntut suatu perbuatan yang nyata, suatu kekuatan untuk bertahan dalam setiap kekalutan hidup, dan juga bisa menguatkan orang lain dalam situasi-situasi hidupnya. Kita berdoa mohon kekuatan dan rahmat Allah agar kita tetap memelihara iman kita, terutama dalam pengamalannya dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini mengandaikan kalau kita sungguh tahu siapa Yesus dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk sabdamu hari ini. Semoga Engkau menguatkan kami untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam hidup kami. Berkatilah hidup kami hari ini. Tuntunlah kami dan kuatkanlah kami dalam setiap peristiwa hidup. Semoga Engkau menurunkan rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua, terutama bagi semua yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang terbeban berat, dan mereka yang masih belum percaya kepada-Mu. Turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.